ini dia. Alhamdulillah. Apa yang ditekan? Mesti dipancing dulu. Sorry. Gak apa-apa, gak apa-apa. Wah, senang akhirnya kita terkoneksi dengan baik. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Ya. Kang Randy, Ustaz Randy. Waalaikumsalam. Suara saya jelas, Bang Alvin? Jelas banget. Suaraku jelas ya? Oke, thank you. Suara Thank saya you. Suaraku Ya. Jelas. Mungkin sedikit kecil kali. Sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama live Instagram komunitas Share Baik gitu loh. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol banyak nih. Saya tadi sempat searching sedikit-sedikit ya tentang berkaboks gitu. Tentang bagaimana sepak terjangnya seorang Randy Saputra yang lebih untuk disebut guru ngaji daripada ustadz gitu ya. Dengan padahal sudah apa yang dilakukan oleh sahabat komunitas Share Baik ini luar biasa sekali. Apa itu berkaboks, Kang Randy? Gitu loh. Kita bahas itu dulu ya, baru kita ngobrol panjang lagi nanti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi awalnya ini gerakan waktu saya mulai dari Jogja, Mas. Ya. Jadi waktu di Jogja itu saya berkecimpung pada dakwah masjid gitu kan. Di dakwah masjid itu sebetulnya sederhana gimana jamaah mau datang ke masjid, sholat dan seterusnya gitu. Nah, kebetulan saya ada riset di sebuah masjid milik pengusaha muslimah di Jogja, Masjid Suciati Saliman. Cukup ngehits juga karena ornamennya seperti Madinah. Beliau bangun puluhan miliar di situ dan saya waktu itu diminta untuk perapihan manajemennya lah selama 3 bulan gitu ya, di situ. Saya program nggak macem-macem, cuma program nyediain makan. Jadi kebetulan karena ibu bisnisnya di rumah potong ayam dan punya catering, karyawannya ada 500-an lebih, jadi saya minta masjid belanja ke catering untuk menyediakan makan. Pertama coba dibuka puasa, ya dibuka puasa Senin Kamis, tapi lama-lama Bang Alvin setiap Senin sampai Jumat itu makan malam kita sediain, makan pagi subuh kita sediain. Singkat cerita, dari 50 porsi itu terakhir saya ngurus masjid itu 600 porsi, Bang. Jadi luar biasa, berkahnya ya Allah. Majelis taklim rame, sholat jadi rame. Jadi saya pikir ya kenapa sih masjid nggak sediain makan aja, dakwahnya dakwah kemanusiaan gitu. Kita punya masalah nih di masjid Indonesia, ini masalah otoritas ya, klasik ya, karena masjid ini tidak jelas otorisasinya siapa yang berhak mengeluarkan infak siapa. Jadi ketika masjid menyediakan makan siang atau makan itu sebetulnya duit masjid banyak. Lihat aja kan saldo pengumuman tiap Jumat ratusan juta, cuma dikeluarin susah. Maka saya mulai sama istri waktu itu, ya udah kita aja nyuplai. Jadi kita coba nyuplai 5 masjid gratis, Bang Alvin. Senin sampai Kamis. Dari masjid yang bersangkutan ya? Bukan. Dari pribadi kami. Kami sudah keluar dari Masjid Suciati Saliman. Waktu itu kita cuma punya budget 162 box setiap Senin sampai Kamis. Jadi menghindari hari Jumat. Jadi kita menghindari hari Jumat karena Jumat udah banyak, kita operasi di hari Senin sampai Kamis. Dari 5 masjid kita jalan, lalu kemudian saya bikin brandnya Berkah Box dan akhirnya coba di sounding ke teman-teman. Mulai 1-2 orang donasi 10.000, ya singkat cerita sampai sekarang sudah total 430.000 nasi box. Setiap harinya 4.200 nasi box kita bagi. Dan ini posisi saya lagi di Makassar, ini buka dapur 3. Jadi dapur 1 Sleman 1.500 nasi box di Jogja, dapur 2 Balikpapan 2.200 sekian, dan ini Makassar lagi start di 400 box, 500 box mulai besok alhamdulillah. Begitu mungkin kisahnya. Iya. Setelah yang dilakukan pertama sampai dengan hari ini bisa mengumpulkan segitu banyak, apa yang dirasakan oleh seorang Randy Saputra? Sebetulnya sih yang saya rasakan ini kita baru mulai ya Bang, jadi dibilang maksudnya berhasil lalu kemudian jadi teladan atau seperti apa, nampaknya masih kita uji coba terus lah ya. Karena usia kami, gerakan kami baru 40 pekan. Sebetulnya yang saya rasakan itu jelas lah ya, kebahagiaan batin, ketenangan itu tentu. Tapi
yang menarik gini Bang, ketika niat baik itu di-manage dengan profesional. Jadi itu yang saya rasakan. Ketika niat baik di-manage profesional, kita hadir full dedicated, lalu kemudian organization modelnya kita sediakan. Jadi kebetulan waktu bikin Berkah Box ini saya banyak riset sosiopreneur di luar negeri. Jadi nonton TEDx, lihat sosiopreneur teman-teman di Amerika, Eropa, itu mereka memandang aktivitas kebaikan ini itu dengan bisnis mindset gitu. Jadi secara sederhana gini Bang, seminggu ini kami setiap pekannya, itu terutama dari Ahad sampai Sabtu, itu tiap Jumat biasa tinggi-tingginya donasi. Kami itu sekarang stabil di 200 juta rupiah. Donasi masuk. Yang menarik adalah hanya berasal dari 3.400 donatur. Nah itu 3.400 donatur itu terkumpul di 11 grup. Nggak semuanya ada, nggak semuanya masuk grup, tapi kemudian kami punya grup WA, kami bangun engagement di situ, kami bikin pelaporan yang baik, kami juga sediakan konten pembinaan buat para donatur, kami menyebutnya Musidin, sehingga saya melihat kalau dalam existing market versus new market ya, dalam bisnis itu kan ada new customer, ada existing customer. Ini 80% dari market share donasi Berkah Box ini dari existing customer. Nah, jadi satu insight saya di manajemen bahwa kalau kebaikan di manage dengan baik itu luar biasa. Yang kedua, saya ngelihat banyak orang baik di negeri ini, Bang. Terkejut juga gitu, Bang. Iya. Jadi lucu nih, Bang. Gerakan saya itu receh sebetulnya, Rp10.000 setiap Jumat. Jadi donasi kami satu nasi box itu 10.000, bisa dilihat di Berkah Box Indonesia, @berkahbox Indonesia, itu kita foto juga isiannya. Yang menarik itu ada yang 10.000 tiap Jumat, ada yang 100.000, ada yang 10 juta tiap Jumat, ada yang tiba-tiba transfer 50 juta. Kita juga nggak tahu orangnya siapa, nggak mau diperkenalkan juga karena kami juga sistemnya donatur tertutup. Jadi alhamdulillah belum pernah pakai FB Ads, belum pernah pakai IG Ads. Kami organik nulis di sosial media dan ngobrol seperti biasa begini, dan cukup apa ya yang saya rasakan, banyak potensi baik yang ada di negeri ini. Gitu sih Bang Alvin. Banyak orang baik yang ada di negeri ini. Yang saya tertarik tadi yang luar biasa buat saya tersentak adalah apabila niat baik di manage dengan baik, itu hasilnya luar biasa. Ini penting, ini penting banget ya. Kalau kita manage dengan baik, niat baik itu luar biasa. Kenapa kita bikin komunitas niat baik di awal ya? Karena kita ingin setiap orang memulai sesuatu dengan niat baik aja dulu, Kang. Kalau niat baik udah ada di awal, tentu ujungnya jelas kan sebetulnya. Betul. Ya kan, apalagi begitu banyak orang baik di negeri ini gitu loh. Lalu saya lihat hasilnya tadi seperti itu gitu loh. Lalu saya tertarik juga bahwa setiap orang itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahwa sekian tahun beliau berdakwah, berjihad dan lain-lain ya. Beliau tidak langsung ke perekonomian, perniagaan dan lain-lain, tapi beliau juga memperbaiki, mengarahkan iman dulu, iman orang-orang dulu, gitu ya. Dan ini diikuti oleh Kang Randy kan, ya, itu kan gitu loh. Jadi menarik menarik banget gitu. Itu dulu yang penting gitu loh ya. Ini coba mungkin bisa lebih share sama kita di sini Kang. Silakan. Jadi yang pertama tadi tentang manajemen ya. Kenapa? Apa maksud saya bilang tadi manajemen? Jadi gini Bang, saya ngelihat survei ke teman-teman yang punya program kebaikan di lapangan, itu mereka nggak pernah mikirin organization modelnya. Sebagai contoh gini deh, saya masak tiap Senin sampai Kamis. Bahkan sekarang rentang Senin sampai Jumat, akhirnya kita develop juga sampai Jumat. Ini kan dana harus kita masak personal ya, karena kalau kita vendor kan tentu ada penurunan taking profit lagi di komersil, jadi kita pakai tenaga internal. Itu banyak yang apa-apa relawan. Jadi di Indonesia ini masih punya pikiran begini, yuk kalau sedekahan, kalau misalnya itu program kebaikan, fundraise, orang yang manage nggak boleh dapat gaji, harus tulus dan ikhlas. Jadi itu saya selalu dapat yang begitu-begitu. Padahal dalam struktur Islam saja, di zakat, itu amil yang kemudian memanage zakat, menarik dan mendistribusikan, itu punya porsi. Ya. Seperti kita tahu yang hebat-hebat di Indonesia kan ada ACT, Rumah Zakat, yang keren-keren. Itu kan mereka
ambil hak amil, makanya bisa maju gitu. Nah di Berkah Box itu pikiran yang seperti ini kita seriusin. Makanya saya tertarik waktu Don Pellet ya di TEDx itu membahas bahwa sosial sektor kalau misalnya ngegaji rata-rata di Amerika MBA 38 tahun itu cuma $150.000 per tahun, sementara di sektor profit itu udah bisa dapat 400.000 sampai 500.000. Akhirnya sosial sektor selalu dapat orang sisa. Nah, makanya ini yang saya nggak cocok. Jadi kalau di Berkah Box kami memang menerapkan semua bisnis model, engagement, customer relation, lalu kemudian konsep value produknya kita jagain sehingga ternyata donatur seneng gitu loh. Donatur itu kan kita ada akad ya. Ini juga termasuk gaji dan seterusnya, operating dan seterusnya. Donatur tuh malah dukung. Nggak apa-apa mas, saya juga nggak bisa kok masak tiap hari ngurusin begini. Pokoknya Berkah Box yang bantu kami. Itu satu. Yang kedua, tadi saya luar biasa Bang Alvin tadi nyinggung Rasulullah itu sektor pertama yang dikerjakan sosial. Itu memang begini. Kalau kita lihat dari dakwah Rasulullah yang 23 tahun, itu kan 13 tahun dakwah di Mekah. Surah Al-Ma'un itu kan turunnya di Mekah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahud wala ta'amil miskin. Itu kan turunnya di Mekah. Ya. Pasar Madinah itu kan nanti di fase Madinah, namanya Manakhoh itu tahun 5 Hijriah. Bahkan perang-perang yang besar itu 3 tahun terakhir. Ada Tabuk, ada Khandaq. Itu ekspansi ekonomi di akhir. Tapi kohesi sosial, nah ini mungkin nyambung sama komunitas niat baik. Kohesi sosial itu diurusin dulu di umat. Nah, saya melihat, ini mohon maaf ya, mungkin ini otokritik. Saya di dalam dakwah, saya dalam komunitas dakwah, saya dekat dengan para dai. Otokritik saya ke internal kami para duat itu, dakwah Islam ini habis-habisan di narasi, Bang. Tapi tidak pernah menjawab perut, tidak pernah menjawab masalah umat, nggak pernah menjawab kalau umat lapar kayak apa. Makanya gerakan-gerakan kami ini kan satu Berkah Box, kawan saya buat namanya gerakan infak beras, itu nyuplai beras ke anak-anak yatim, sudah 500 ton Kiai Lukman. Ada gerakan sembako Jumat, setiap Jumat ada pengajian duafa, lalu dikasih paket untuk makan sepekan. Dan gerakan-gerakan ini kan gerakan-gerakan yang sebetulnya kesinambungan ya, dia bukan gerakan selebrasi. Nanti itu sambungannya sudah dibahas oleh historian Rutger Bregman tentang UB, Universal Income ya, Universal Basic Income, yang setiap manusia harus bisa hidup dalam kebutuhan primernya supaya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bisa naik. Itu sih kurang lebih pikiran-pikirannya. Menarik. Lalu apa itu Saudagar Nusantara? Oke. Jadi kalau boleh dilihat sejarahnya, saya termasuk orang yang melakukan pencarian tentang bagaimana mengoperasi ekonomi proyek perekonomian ini supaya selesai. Jadi kalau Saudagar Nusantara itu sebetulnya saya ciptakan sebagai driver politiknya UMKM non-parpol. Jadi saya ngisi di Kementerian Sosial, saya ngobrol sama wali kota, saya ngobrol sama gubernur tentang konsep UMKM. Pak, UMKM harus diproteksi, koperasi harus dijalankan lagi, capital bersama-sama harus dijalankan. Saya bawa konsep dari Fonterra New Zealand tentang koperasi susu sapi perah. Saya cerita dan niatnya adalah mendorong gagasan supaya kemudian secara regulasi dan masyarakat berubah. But it not works. It doesn't work. Saya harus sampaikan negeri kita belum siap begitu. Karena apa? Masyarakat lapar. Jadi saya Januari 2019 banting setir nih kayaknya saya harus selesai di grassroots. Susah. Jadi karena masyarakat kita masih lapar, diajak untuk mikirin gagasan, diajak untuk nyatu, diajak untuk bikin patungan koperasi rame-rame, misalnya lawan capital yang gede-gede, mereka rada berat gitu. Maka saya memutuskan filantropi jalan paling cepat ini untuk kemudian kita coba bangun pemahaman masyarakat. Maybe ya, atau mungkin saya terlalu baper sehingga berhenti. Saya nggak tahu. Iya. Konsepnya buat aku tuh menarik banget ya Mas. Maksud melihat itu dengan kacamata yang lain gitu loh. Iya. Tapi menyikapi bahwa kita tuh belum ready, masyarakatnya belum ready atau ada yang lain yang belum ready, Kang Randy? Misal sederhana begini deh Bang Alvin ya, ini saya senang talkshow-nya jadi kelas dunia ini.
Luar biasa Bang Alvin pertanyaannya nih ya. Mudah-mudahan bisa bikin off air ya Bang Alvin kita suatu saat. Amin. Nah, jadi gini Bang Alvin, let's say about pemilu saja, demokrasi. Kebetulan saya besar di salah satu parpol dulu waktu kuliah ya. Waktu kuliah di ITB saya banyak bantu teman-teman anggota legislatif. Iya, tapi kan kami aktif di Salman ITB. Masjid Salman ITB kan alumni tuanya banyak yang jadi alek ya. Alumni yang udah tua-tua itu banyak yang jadi alek. Saya bolak-balik ke Senayan. Pernah juga bantu satu tim pilkada dan seterusnya. Saya melihat gini deh, di masyarakat saya turun. Masyarakat ini lapar gitu. Itu aja sih. Itu yang susah. Jadi logika ini kemudian misalnya sebetulnya kan karena saya juga keliling-keliling ke teman-teman yang di Eropa, saya juga alhamdulillah lah Bang punya akses dan pernah keliling-keliling ke luar negeri. Itu negara modern itu kan menjadikan government sebagai pelayanan kan gitu ya. Tax itu kan dari masyarakat, dari publik mesti dikembalikan lagi kan, makanya pajak ditarik lalu kemudian government melakukan belanja namanya government spend ke masyarakat. Sebetulnya kan fungsi government begitu. Maka ini jadi rumit ketika orang-orang yang kemudian tanda petik punya narasi yang bagus tapi tidak punya uang lalu kemudian didukung masyarakat. Emmanuel Macron itu kan anak muda Bang. Kita cerita Presiden Prancis. Macron itu kan anak muda, konon seusia saya gitu ya kalau nggak salah ya, beda-beda dikit gitu. Dia pakai narasi aja didukung sama Prancis. Di Indonesia it couldn't be happen. Kalau anda nggak punya gen politik, kalau misalnya Anda juga nggak punya, ya let's say 100-200 miliar untuk satu provinsi, saya rasa nggak deh, susah. Makanya saya lebih berpikir ini filantropi harus menyelamatkan sektor grassroots, supaya kemudian kita punya, kalau kita masuk ke nuansa gagasan itu bisa lebih cepat. Dan banyak yang bilang sama saya, sedekahan begini apa dampaknya secara ekonomi kan gitu. Saya malah membuktikan ya alhamdulillah. Waktu pandemi orang nggak ada alasan buat transaksi Bang Alvin. Waktu pandemi orang-orang kaya nggak ada alasan buat transaksi, yang bisa beli mohon maaf ya, tas mahal-mahal Louis Vuitton, Hermes, mereka belanja kemana-mana itu mereka nggak belanja lagi. Tapi mereka masih punya alasan untuk spending sedekah. Believe it or not, di masa pandemi saya buka 2 dapur tambahan. Itu di masa pandemi. Believe it or not, saya buka lapangan pekerjaan 50. Dan kami naik triple di pandemi, 3 kali lipat. Malah naik. Ini saya di pasar ngambil bahan baku dari petani, beli lebih mahal 150% dari harga tengkulak. Ini baru datang barangnya. Karena kami sudah punya energi sales ya, energi uang. Jadi pembelanjaan bahan baku kami pendekkan retailnya, kami besarkan petani. Jadi kalau dibilang sosiopreneur itu nggak gerakan ekonomi, menurut saya kesempatan di pandemi ini ya komunitas kayak kita begini yang menyelamatkan putaran uang, itu sih. Thank you Bang. Sorry kebanyakan ngomong nih Bang. Nggak apa-apa, menarik banget. Kalau saya lihat ya justru sepertinya bisnis yang dibangun itu apa ya? Koridornya adalah ketakwaan ya. Kenapa? Koridor yang dipakai adalah meningkatkan ketakwaan. Bisnis. Ya. Seperti bisnis yang dibangun ini, ya. Oke. Menginginkan adanya bisnis selalu harus meningkatkan koridor ketakwaan. Kalau aku lihat ya, ada gitu. Oh iya, jadi yang pertama saya coba lurusin dulu, kalau sosiopreneur berkabox jelas dia non profit. Jadi ada profit, ada benefit gaji. Yang diperbolehkan negara cuma gaji. Yang boleh dapat untung vendor. Jadi kalau kami beli beras ya pedagang berasnya harus dapat untung. Kalau kami beli ikan ya pedagang ikannya harus dapat untung. Tapi secara entitas sosiopreneur yang dilaporkan akuntan publik itu tidak boleh ada taking profit karena memang tidak menciptakan keuntungan. Sama seperti teman kita di Kitabisa, saya sebut saja misalnya Fatih Timur, itu kan 2019 500 miliar dia gain dari platform 5%. 25 miliar itu kan bukan profit, itu revenue yang kemudian membiayai 200 tenaga kerja. Itu satu. Nah yang kedua terkait dengan bisnis ketakwaan, memang pada dasarnya bisnis itu serving publik sih Bang, kalau menurut saya.
bisnis itu kan mendelivery value ya, ngasih value, kita bungkus dalam produk, kita bungkus dalam sebuah layanan. Jadi bisnis itu sebetulnya kontribusi ke masyarakat gitu. Jadi di sektor profit pun mencetak profit itu sebetulnya mencetak kebermanfaatan bagi masyarakat. Kalau saya sih sederhananya begitu. Jadi kalau dibilang menuju ketakwaan, ya itulah ketakwaan. Ketakwaan itu kan jadi khalifah, ngurus manusia, memberikan nilai tambah pada masyarakat. Saya memang kalau diajak ngomong tentang Islam suka disangka sosialis, Bang. Karena lahir dari kampus, belajar di Salman, berkomunikasi dengan banyak orang. Tapi menurut saya Islam ya begitulah. Dan itu juga kan, founding father kita kan Cokro Aminoto, Ahmad Dahlan, yang buat Muhammadiyah, Hashim Asy'ari, itu engine-nya sosial loh. Kalau mau dibedah, coba jadi bedah. Itu engine-nya mereka ekonomi, sosial, bangun umat. Kalau berani ya, untuk kemudian membedah lebih real gitu. Thank you. Nah, hal-hal seperti ini ya, saya nggak pernah punya pikiran buruk dalam kehidupan dan nggak pernah mau orang begini, orang begitu. Tapi saya melihat bahwa tidak ada didukung, jalan terus. Ada tidak disupport, jalan terus. Jalan terus tadi kan, jalan terus gitu loh. Nah, jadi nggak perlu harus ada, misalnya ada begitu banyak lembaga atau tempat-tempat lain yang mungkin udah bikin tempat yang sama atau kegiatan yang sama, amal yang sama. Tapi kalau saya lihat seorang Kang Randy ini ada nggak ada, jalan aja terus, betul kan kayak gitu ya kalau saya lihat ya. Iya, jadi saya kan sebetulnya darahnya latar belakangnya entrepreneur ya Bang. Saya profesional di salah satu busana muslim jadi CEO. Saya juga pernah jadi produser, pernah listing film di XX1 lah. Pernah Inspira Production ya. Iya, Inspira Pictures. Ya, Inspira Pictures. Jadi saya udah melewati lah begitu-begitu, dan orang itu kok ngeliat muka saya, ngeliat mukanya profit gitu. Saya mukanya muka profit. Nah, begitu saya banting setir ke dakwah, lalu kemudian bikin berkah box, itu kan nyinyiran kan banyak ya. Wah, Randy mau cari duit di sosial nih, Randy mau cari duit di dakwah nih, Randy mau cari-cari. Tapi yang ngerasain kan kita kan, yang ngejalanin kita, dan saya tinggal buat akuntabilitas publik yang terbuka gitu. Jadi kami memang donatur itu setiap transfer ada bukti transfernya, masuk ke grup rekap dilihat banyak orang, dan kami taruh di Excel, kami jelaskan mau masuk 81 box, 97 box, itu saldo kita jelaskan. Anyway, nah memang yang saya rasakan ini penting juga bagi teman-teman komunitas niat baik ya. Ada namanya threshold Bang, jadi kayak threshold gitu, jadi kayak apa ya, ada batas. Jadi di awal-awal itu orang tuh nunggu kita Bang, ini orang bener gak sih gitu. Jadi di 10 pekan, 15 pekan, itu mereka sebetulnya bukan gak mau donasi. Mereka cuma mau lihat kita ini main-main atau enggak sih gitu. Dia mantau dan dia lihat. Kenapa? Dia mantau dan dia lihat dulu ya. Nah, iya, itu. Makanya saya baru menemukan teman-teman dekat nyumbang-nyumbang itu di atas pekan 20. Jadi udah 20 pekan, 5 bulan lah ya, 5 bulan gitu baru kemudian teman-teman dekat saya mau support gitu, datang. Jadi kalau saya punya slogan gini, selama benar sesuai Quran dan Sunnah, nggak ada yang dilanggar, hukum positif juga kita ikutin, legalnya kita ikutin, udah deh jalan, fokus sama yang setuju. Nah kebetulan kalau ada orang transfer, kita langsung saving pakai nomor ID donatur, kita masukin ke grup WA. Kalau misalnya nanti takut ribut, dibuat satu arah aja nggak apa-apa. Nah di grup WA itu kita bangun komunikasi. Saya fokus sama teman-teman di grup WA itu aja. Jadi saya fokus sama 3.400 yang setuju gitu. Dan alhamdulillah kecepatan untuk hari-hari ini sih 1 pekan itu 100 donatur baru lah. 100 donatur baru datang, 20 ribuan, 30 ribuan. Dan dari seluruh Indonesia kan kalau donasi bisa dari mana aja. Ada dari Korea Selatan, teman-teman di Australia, diaspora juga bantu. Tapi kita realisasi di 3 titik kota. Gitu sih Bang. Jadi fokus aja yang setuju. Karena kalau kita fokus sampai nggak setuju repot. Berarti yang nggak setuju banyak ya? Ada. Nyerang saya.
Ya. Yang tidak satu pendapat mungkin ada ya biasa kan? Iya, iya, iya. Kalau iya biasa apapun yang kita kerjakan nggak mungkin semua orang akan sama pendapatnya, sama persepsinya. Ah, Ya itu kan nggak mungkin ya. Ada berarti ya. eh, ya, berita baiknya kan saya mulai rame-rame di masa pandemi ya. Jadi saya nggak pernah ketemu secara offline. Panggung saya kan sosmed. Saya tuh punya sifat ya bisa bisa suka bisa enggak. Saya kalau misalnya kayak di Facebook 126.000 follower di akun personal, cukup besar kalau di Facebook ya influencer lah 126.000. Kalau di IG kan memang nggak banyak ya 60-an ribu. Saya kalau misalnya ada orang yang nggak jelas juntrungannya apa lalu kemudian debat masalah ideologi dan macem-macem nyinggung-nyinggung berkabok, saya tinggal di blok aja kan. As simple as Jadi that. jadi panggung saya bersih banget gitu. Kalau ada yang nyinyir, kalau diskusi baik-baik nanya nggak apa-apa, Kang ini gimana tentang operasional dan seterusnya, berkabok mekanismenya gimana itu saya ajak ngomong. Tapi kalau tiba-tiba nyinyir lalu kemudian nggak ada antah berantah nggak kenal tiba-tiba sumpah serapah dan seterusnya ya blok aja. Ya, kita Dan itu fokus nggak sama salah ya, karena itu kan medianya Kang Randy. ya yang nggak boleh itu kan memutus hubungan silaturahim kan offline tetap terbuka. Ya offline tetap terbuka lalu kemudian ada kontak-kontak sebetulnya kan mereka bisa DM dan seterusnya kalau misalnya nggak nyaman ya pertama di delete komen kalau nyerang lagi ya di blok menurut saya eh, ya itu stage sih ya kolom komen itu bagi saya stage ya panggung panggung Anda panggung personal rumah kita kalau nggak kenal ya terus tiba-tiba sumpah serapah ngapain gitu kan kita mending energinya fokus pada existing teman-teman yang dukung. Betul, betul. Panggung sosial media kan banyak ya, ada Facebook, Ya. ada Twitter, gitu kan, ada macam-macam gitu kan. Nah, semua orang bisa berbicara gitu loh. Nah, Ya. ini kan pasti akan pro dan kontra pasti ada dilontarkan di sosial media itu. Tapi seorang Kang Randy ya tadi melihat seperti tadi kalau saya bilang tadi waktu Facebook ada yang seperti itu, ya kalau nggak bisa diajak ngobrol dengan baik ya ngapain harus diteruskan gitu kan? Ya kan gitu kan. Yang penting kan bisa ngobrol dengan baik, terbuka peluang untuk ngobrol dengan Ya. baik. Kalau saya mental di sosial media ideation. Jadi saya bawa mental ke sosial media, I create an idea. Jadi kalau orang cuma ngeposting no mention ngomongin saya, silakan di panggung 500 orang teman-temanmu I don't care. Saya nggak mau amplifikasi bertengkar dengan dia. Gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang bikin apa narasi tandingan kan panggungnya nggak besar. Jadi ngapain juga saya ngebesarin panggung orang yang kemudian cuma apa? Kecuali dia masuk di kolom komen itu baru kita urusin gitu kan. Kalau saya gitu sih Bang, sesimpel itu. Jadi ini terus gitu ya 40 pekan itu saya seperti ya kalau kata orang ya si apa fokus dengan program sendiri ngebangun gitu dan alhamdulillah 3.400 1 miliar per bulan ya 200 juta per pekan 20 ribuan box per pekan ya 3 dapur ya mudah-mudahan lah terus menerus bergulir gitu. Thank you. Insya Allah ya, amin. Ini ada pertanyaan dari M. Nainul. Kalau berkabung, goal besarnya apa, Kang Randy? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kami membatasi distribusi itu di 2.000 nasi box per kota. Ya, jadi kami batasi distribusi itu cuma 2.000 nasi box per kota saja. Jadi kalau misalnya udah lebih kita pindah. Kenapa? Karena kami memposisikan diri sebagai trigger. Jadi gini Bang, saya ngelihat nih, Indonesia ini kan masalah sosialnya sebetulnya bukan besaran ekonominya. Besaran ekonominya gede. Besaran ekonominya itu 1 triliun dolar. 14.000 triliun rupiah. Itu GDP. Ya PDB. Itu gede banget itu. Itu kita masuk nomor 7 dunia kalau nggak salah ya. Kita G7. Itu bayangin gede banget. Tapi memang kalau dibagi ke pendapatan per kapita, karena orangnya kita manusianya banyak banget dibanding dengan Kanada yang cuma 34 jutaan, Korea Selatan yang 40 jutaan, kita kan 270 juta, itu pendapatan per kapita kita memang masih di 4 ribuan dolar per tahun. Tapi yang lebih gila lagi, kita ini punya masalah unequality, Pak. Ya, ini saya sharing sama teman-teman sederhana, data
data lembaga penjamin simpanan Juli ini 2020 itu uang di bank 5.800 triliun dari 237 juta rekening. Ya, saya pelan-pelan. 2.500 triliun ada di 100.000 rekening. Saya punya 2.500 triliun ada di 100.000 rekening. Jadi 0,009% populasi nasabah itu menguasai 50% uang. Nah, maka menciptakan kesejahteraan ini harus ada wealth transfernya, Bang. Harus ada apa ya? Transfer ekonominya, dan itu cuma filantropi yang bisa ngerjain. Nah, maka tujuan Berkah Box itu satu, wealth transfer ini. Sekarang kami udah punya donatur 3 orang, itu entengan 10 juta per pekan. Saya bilang sedekah ente berapa? 300 sampai 400 juta sebulan. Mencetak uang cash 10 miliar per bulan. Coba, main kosmetik, main ini segala macam. Itu 3 orang tuh, teman dekat saya yang kemudian wealth transfernya segitu banyak gitu loh. Itu kan perputaran ekonomi. Kalau misalnya dia cuma, sekarang gini deh, kalau misalnya nunggu dia transaksi untuk putar uangnya, paling jauh beli tas mahal, paling jauh beli barang-barang branded, muternya di situ lagi. Tapi kalau ada filantropi ini, dia muter terbelanjakan ke bawah, udahlah yang dapat orang duafa di masjid-masjid, jamaah masjid di grassroots, suppliernya juga orang-orang kecil, ini transfer ekonomi. Nah, kami punya goal pemicu, Bang. Jadi, Masya Allah, Tabarakallah. Setelah kami hadir, itu ada amanah box, ada sedekahmakan.com, ada ikramun box, bahkan di Gorontalo itu, halo Bang, ya, di Gorontalo mereka bikin program Zuhur Berkah. Zuhur Berkah itu mereka menyediakan apa? Mereka di Zuhur Berkah itu menyediakan makan siang gratis untuk orang-orang di mana, di yang sholat subuh. Jadi bola saljunya jadi gitu loh. Nah, sekarang kita di Makassar, guncang lagi di Makassar nih, ya. Manas-manasin lagi Makassar 2020. Gitu sih. Trigger tadi kan trigger tadi kan, maunya jadi trigger kan? Iya. Ya. Sebagai trigger gitu ya. Betul. Jadi kota yang bola meluncur tadi, bola tadi sudah Balikpapan, Makassar, 3 kota dulu ya tadi ya? Sleman, Jogja, daerah kita coverage Jogja dan sekitarnya memang dominan Sleman, belum sampai Bantul, Kulon Progo belum, lalu Balikpapan. Di Balikpapan malah 350 supir angkot satu kota makan siangnya Berkah Box. Jadi kalau di Jawa namanya angkot, kalau di Balikpapan taksi. Jadi angkot di Balikpapan itu 350-an sudah makan siangnya di Berkah Box. Rumah sakit hampir 600 di Balikpapan yang rujukan COVID juga setiap hari kita supply. Dan sekarang Makassar. Ini planning ke depan dapur 4 Pontianak. Ya, jadi memang juga dari segi penempatan kami ingin keluar dari putaran uang Jabodetabek gitu. Kan 80% ekonomi ini konon kan muter kerasnya di Jabodetabek. Jadi kita juga pengen tarik ke luar gitu, untuk kemudian dia bisa muter di daerah periferal. Itu sih, Bang. Ya. Saya tertarik trigger tadi ya. Kalau di situasi seperti masa transisi pandemik ini sendiri, kira-kira apa yang bisa kita suggest ke orang untuk berbuat yang bisa mereka lakukan lah? Apa mungkin dari Kang Randy gitu loh. Kami belajar dari Berkah Box, kita mesti jaga harga diri orang miskin. Satu. Dan mereka itu nggak neko-neko ya, mereka cuma butuh makan. Dan Masya Allah ya Bang, kita tuh kalau kami tuh punya hari namanya hari syiar. Jadi kalau Senin sampai Kamis, jadi menariknya begini, Berkah Box itu kalau Senin sampai Kamis ke titik yang sama. Jadi kalau sudah kita di satu masjid nyuplai 200 box, itu selama 40 pekan ya kita nyuplai terus di situ sehingga masyarakat ada ingatan, oh di situ ada nasi. Senin sampai Kamis ada di situ. Senin sampai Kamis titiknya tepat. Itu kami dapat laporan dari masjid-masjid, itu saf zuhur dari satu saf udah jadi 6 sampai 7 saf. Cuma gara-gara ada nasi kotak. Jamaah datang duafa dari jauh-jauh Bang, dari jauh-jauh, ada yang jalan kaki 2 kilo, 3 kilo. Kadang juga mereka kehabisan. Jadi
Satu yang kita temukan di lapangan, orang tuh makan susah banget. Demi Allah, orang tuh makan susah banget. Jadi, kalau saya saran sama teman-teman, sebetulnya nggak usah bikin kayak berkabox banget yang gede gitu ya, yang repot gitu. Sebetulnya pilih aja satu masjid gitu, atau satu titik yang Anda suka, supply aja dari dapur sendiri, gue pokoknya taruh 10 box, gue pokoknya taruh 20 box. Ini kalau di engineering fisika ada hukum resonansi. Ya, mungkin saya juga ketemu sama Bang Alvin karena resonansi. Jadi resonansi itu kalau resonansi. Jadi kalau kita punya niat baik, kita punya good deeds, kita punya apa ya, aktivitas baik, nanti dia akan ngegetarkan yang lain gitu. Getarannya itu kan ketemu gitu. Saya juga nggak nyangka sih ada orang yang mau donasi 10 juta per minggu gitu, sampai 40 juta per bulan, itu kan angka